Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut sayang kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan, semua puji Tuhan, semua puji Tuhan. Jadi dari terbit matahari sampai terbenam di sore hari, nama siapa yang harus kita puji? Iya, hanya nama Tuhan Yesus yang kita puji setiap hari. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau menjadi seperti Engkau yang penuh kasih, yang penuh kemurahan, yang penuh belas kasihan, yang selalu taat. Roh Kudus, tolong kami sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau bukan hanya mendengar, tapi kami mau belajar taat menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik kesayangan Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kita semua sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, hebat. Good. Adik-adik semua adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, dan adik-adik yang disayang sama Tuhan Yesus ya. Adik-adik semua beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan ajak kalian untuk melihat beberapa gambar. Yuk, kita simak dan kita perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Wah, kok gitu ya? Terus ada gambar anak sedang marah dan berkelahi. Terus ada gambar anak yang sedang melawan orang tua. Baik gak ya adik-adik? Nah, kakak juga punya gambar. Yang ini gambar anak sedang membereskan mainan. Yang ini ada anak yang memberi makan binatang. Baik sekali ya. Dan ada anak yang sedang merawat tanaman. Adik-adik, apa ya perbedaan gambar yang di kiri dan yang di kanan? Anak pintar. Gambar yang di kiri adalah gambar perbuatan yang tidak baik. Gambar yang di kanan adalah gambar perbuatan yang baik. Adik-adik, manakah perbuatan yang harus kita ikuti? Ya, betul. Perbuatan yang baik yang harus kita ikuti. Adik-adik, memuji Tuhan seperti adik-adik tadi lakukan, terus berdoa, terus ikut ibadah sekolah minggu, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan adalah perbuatan yang baik. Seperti adik-adik sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang, berarti adik-adik sedang memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan simak satu video tentang seseorang yang hidupnya selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kira-kira siapa ya? Yuk, adik-adik, duduk yang manis. Kita simak sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Mazmur Daud. Daud adalah anak yang paling kecil dalam keluarganya. Daud disuruh ayahnya pergi ke padang untuk menjaga dan menggembalakan domba-domba ayahnya. Waktu Daud menggembalakan domba, ia tidak hanya berdiam diri saja, tapi Daud selalu memuji, menyembah Tuhan dengan kecapinya. Semua orang senang mendengar permainan kecapi dan lagu pujian dari Daud. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Suatu kali, Raja Saul sedang sedih.
dan ada roh jahat dalam hatinya. Maka pegawai-pegawainya mencari seorang yang bisa bermain musik untuk mengusir roh jahat dalam diri Raja Saul. Mereka memanggil Daud ke istana. Dan setiap kali Raja Saul sedih dan ada roh jahat dalam hatinya, maka Daud segera bermain kecapi dan memuji Tuhan sehingga roh jahat itu pergi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Raja Saul sangat iri kepada Daud. Karena itu, ia berusaha untuk membunuhnya. Daud pun lari dan bersembunyi di gunung-gunung atau di dalam gua. Waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud tetap memilih untuk memuji Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 57. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Pada waktu Raja Daud membawa tabut perjanjian memasuki kota Daud, maka Raja Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Seluruh rakyat itu mengiringinya dengan sorak-sorai dan tiupan sangkakala. Walaupun sudah menjadi raja, tetapi Raja Daud tidak malu-malu untuk memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. Waktu Raja Daud berperang pun, Raja Daud tidak lupa untuk memuji, menyembah, dan bermazmur bagi Tuhan. Setiap kali sebelum berangkat berperang, Daud selalu datang kepada Tuhan dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang menyertainya akan memberikan kemenangan kepadanya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Suatu kali, Raja Daud melakukan dosa dan membuat Tuhan menjadi marah karena Daud sudah membunuh Uriah dan menjadikan Batsheba menjadi istrinya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Waktu Raja Daud menyadari kesalahannya, ia sangat menyesal dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Dalam keadaan apapun, dimanapun Daud berada, dan dalam posisi bagaimanapun, Daud tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan adalah gaya hidup Daud. Dan kita bisa melihatnya dari tulisan Daud di kitab Mazmur yang penuh dengan kata-kata pujian kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah simak ya sama-sama video cerita firman Tuhan tentang siapa? Iya betul, tentang Daud. Adik-adik, Daud punya pekerjaan apa ya waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil? Betul, Daud menggembalakan domba-domba ayahnya. Adik-adik, setiap hari Daud membawa domba-dombanya ke tempat padang rumput yang subur supaya domba-dombanya bisa makan dengan kenyang. Adik-adik, Daud juga selalu menemani domba-dombanya. Daud selalu berada di tempat yang sunyi, hanya ditemani oleh
domba-domba ayahnya. Nah, seringkali juga domba-domba ini bertemu dengan binatang yang buas yang mau menerkam domba-dombanya Daud. Tapi adik-adik, Daud melindungi, Daud menghajar, Daud melindungi dombanya ini supaya dombanya tidak diterkam oleh binatang buas, adik-adik. Keren ya adik-adik? Nah, selain itu adik-adik, di waktu-waktu Daud, saat Daud mengembalakan kambing domba, baik di padang ataupun saat Daud menjaga kambing dombanya ataupun membawa kambing dombanya menuju tempat tinggal kambing dombanya agar beristirahat, saat-saat itu, di setiap saat, adik-adik, Daud selalu memuji Tuhan. Daud mengambil kecapi adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kesukaannya Daud adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan senang loh adik-adik melihat Daud, kehidupan Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik tadi juga udah simak ya. Saat Raja Saul sedang gundah, saat Raja Saul sedang sedih, saat Raja Saul sedang diganggu sama roh jahat, adik-adik, Daud datang dan bermain kecapi, memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Roh jahat yang ada pada Raja Saul pergi. Raja Saul jadi kembali bersukacita, ya. Raja Daud kembali baik lagi adik-adik. Karena apa? Karena pujian yang dinaikkan Daud, karena permainan kecapi Daud yang tulus untuk memuji Tuhan. Adik-adik, saat Daud sudah dewasa juga, Daud waktu menjadi raja, waktu Daud mengangkut tabut perjanjian, Raja Daud juga menari, memuji Tuhan. Raja Daud tidak malu-malu untuk memuji Tuhan. Adik-adik semua malu nggak memuji Tuhan? Enggak ya, kita nggak usah malu untuk memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan, ya, kita menari buat Tuhan. Karena apa adik-adik? Kita tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik seperti Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Daud sudah menjadi raja, Daud juga selalu memuji, memuliakan Tuhan loh adik-adik. Tapi adik-adik, sayang ya, pada saat Daud berbuat dosa, adik-adik, Daud juga manusia biasa. Dia juga berbuat dosa loh adik-adik. Daud membunuh Uria. Daud mengambil istri Uria, yaitu Batsheba, menjadi istrinya. Ya adik-adik, itu adalah dosa. Tuhan gak senang. Nah, saat Nabi Nathan menegur Daud, Daud akhirnya sadar akan dosa-dosanya. Dan dia mohon ampun sama Tuhan. Dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Dia kembali memuji, kembali memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Daud lebih lagi. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, memberikan keberhasilan kepada Daud. Adik-adik, kita juga harus ikuti apa yang baik dari Daud ya adik-adik. Yaitu apa? Iya, kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian, ataupun adik-adik yang bisa main musik, ya. Mungkin adik-adik bisa belajar musik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain kita menyanyi untuk memuji memuliakan Tuhan, adik-adik juga bisa melakukan perbuatan yang baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apa ya contohnya perbuatan yang baik yang memuji memuliakan Tuhan? Good. Iya,
Adik-adik rajin sekolah minggu. Adik-adik memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik nurut nasihat papa dan mama. Adik-adik tidak suka marah-marah. Ya, adik-adik sayang sama saudara, sayang sama mama papa, sayang sama teman, menolong mama dan papa di rumah, menolong teman, menolong kakak atau adik. Semua perbuatan baik kita itu memuliakan Tuhan loh adik-adik. Ya, kita mau belajar hari ini dari Daud. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan nyanyian kita, juga dengan perbuatan kita. Ya, adik-adik, kakak percaya semua adik-adik di rumah, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sungguh-sungguh loh memuji memuliakan Tuhan. Ya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan ucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Iya, kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian kita, dengan mulut kita, juga dengan perbuatan kita. Ya adik-adik, setelah ini dan selanjutnya kita akan melakukan yang baik. Kita juga akan memuji memuliakan Tuhan. Oke, nah adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Daud untuk kami selalu memuji, memuliakan Tuhan, baik melalui pujian kami, nyanyian kami, ataupun perbuatan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melakukan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin ibadah kami selanjutnya, juga aktivitas kami selanjutnya, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, password kita hari ini adalah mari puji dan muliakan Tuhan. Sekali lagi ya, mari puji dan muliakan Tuhan. Adik-adik, kirim ya passwordnya ya. Minta tolong kalau adik-adik masih belum bisa mengirimkan WA, minta tolong mama, boleh minta tolong papa, ataupun minta tolong kakak untuk mengirimkan password ini. Oke? Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Ya, adik-adik tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Tahukah kamu, kecapi merupakan alat musik yang pertama disebut dalam Alkitab dan satu-satunya alat musik bertali yang dimainkan di pangkuan seseorang dengan memetikan senarnya. Sekarang, kecapi ada dengan berbagai bentuk loh. Yuk kita main games mencari kecapi. Hitunglah jumlah kecapi yang ada pada gambar ini. Kirimkan jawabanmu ke bunda kelas kalian ya. Sampai jumpa lagi di game selanjutnya. Mari adik-adik, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan tandahkan tangan ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.